Untuk apa dia diciptakan? Untuk apa dia melewati semua journey hidupnya itu? Dan dia menggenapi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau sukses yang versi dunia dulu baru happy, lama amat happy lu. Jangan-jangan sampai mati pun gak happy-happy karena gak sukses nanti menurut dunia. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentunya dan sudah ada narasumber yang luar biasa yang tentunya kita akan belajar banyak dari narasumber kita kali ini. Langsung aja udah ada di studio Ko Joshua Iwan Wahyudi. Halo. Hai Ko, apa kabar? Thank you sudah mengundang lagi. Ya. Thank you juga buat waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih di podcast kita. Siap. Oke. Hari ini kok kita akan ngobrol tentang sukses nih kok. Sukses atau maksimal. By the way guys, kalau buat kalian yang mau belajar banyak juga bisa langsung aja tuh ya follow di Instagramnya kok Joshua Iwan Wahyudi tuh banyak banget tuh kata-kata dan juga input-input yang kita bisa belajar dari wisdom yang Tuhan berikan kepada Ko Iwan gitu kan ya. Yes. Nah, kita mau ngomong tentang sukses atau maksimal. Menurut Ko Iwan nih ya kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sukses dalam hidup? Apakah seringkali orang mengartikan sukses itu kan jadi orang kaya gitu kan ya. Kamu tuh nanti harus jadi orang katanya gitu kan. Punya usaha, punya apa dan sebagainya. Nah sebenarnya gimana sih kok? Paling simple untuk memahami sukses itu apa? Kalau kita misalkan punya gadget. Betul. Terus kemudian handphone lah sebut ya. Terus kemudian handphone itu kan yang menciptakan pasti punya idea ya. Ini mau dipakai buat ngapain ya. Nanti akan bisa sampai seberapa gitu ya. Itu yang nyiptain kan pasti punya apa ya, blueprintnya gitu ya. Nah handphone itu sebenarnya disebut sukses kalau dia berhasil memenuhi untuk apa dia diciptain. Kalau misalkan dia diciptakan, kalau handphone sekarang tuh kan bukan buat hanya telepon dan kirim message ya, tapi bahkan bisa buat ngerekam video, bisa bikin desain, bisa buat jualan, macam-macam sekali ya. Iya betul. Nah kalau itu ada di kepalanya si penciptanya dan itu fulfill semua gitu ya, fitur-fitur yang dikasih itu kepake semua, fulfill semua, sukses itu handphone. Sukses ya, karena sesuai dengan yang dia sesuai untuk apa dia itu ada gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau nanya hidup seseorang itu sukses apa enggak, paling core kita mesti bisa melihat gini, untuk apa sih dia itu ada? Tuhan ciptain dia itu buat apa sih? Nah kalau dia berhasil fulfill tujuan si penciptanya ya, dalam hal ini adalah Tuhan. Betul. Dalam hidup kita, nah dia sukses. Nah kalau di Alkitab itu ada di Kisah Para Rasul kan ada ayat yang bunyinya gini, dan Daud menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Iya betul, ada ayat nah gitu. Itu sangat sangat relevan sekali untuk menjadikan dasar untuk kita tahu kesuksesan sebagai orang percaya itu apa. Betul. Daud disebut sukses bukan karena dia jadi raja sebenarnya, bukan karena dia kaya juga, bukan karena dia mengalahkan Goliat sebenarnya. Dia disebut sukses karena dia menggenapi untuk apa Tuhan taruh dia di semua posisi itu. Untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia melewati semua journey hidupnya itu, dan dia menggenapi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Makanya disebutnya dia sukses karena menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Nah kita orang percaya mesti tahu ya, kenapa ya Tuhan kok create aku seperti ini, dengan kisah perjalanan hidup seperti ini, ditempatkan di tempat-tempat seperti ini gitu ya. Nah itu semua kalau kita mengerti untuk apa dan kita fulfill kehendak Tuhan buat hidup kita sukses. Sukses. Iya. Berarti bisa jadi ada orang yang secara finansial atau secara karir dikatakan sukses, tapi bisa jadi nggak sukses, hidupnya gagal. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya di Alkitab tuh kan orang-orang yang sukses nggak semuanya kaya ya. Iya. Kayak murid-murid Yesus itu kurang sukses apa? Itu mah udah fulfill to the max semua gitu ya. Tapi kan secara finansial sebenarnya enggak. Terus kemudian secara exposure ya enggak, karena dia nggak punya startup, nggak punya rumah mewah, networkingnya juga koneksinya bukan orang-orang top gitu ya. Tapi mereka ngerti buat apa mereka dipanggil dan mereka benar-benar habis-habisan maksimal untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan buat hidupnya. Nah mereka mengakhiri hidupnya dengan sukses walaupun mungkin orang dunia menganggap gagal.
Tapi sebaliknya juga orang dunia menganggap sukses, jangan-jangan kita di mata Tuhan gagal. Gagal, benar juga. Gitu. Iya ya, kayak Tuhan Yesus juga bisa dibilang kan kalau secara manusia iya, benar. gagal ya. Iya, karena matinya kan dengan tidak terhormat gitu. Bener, nggak enak banget. Tapi sebenarnya dia sukses memenuhi untuk apa dia datang ke muka bumi ini. Oke. Nah kalau kita punya cara pandang seperti itu, kita tuh nggak gampang insecure. Wah orang itu kok udah begini, orang itu kok udah lakukan ini, punya itu. Kalau kita ngerti Tuhan memang mau lakukan seperti ini nih buat hidup saya. Kita nggak insecure, kita nggak pusing dengan hidup orang lain. Kita nggak akan juga banding-bandingin tanda kutip kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain, karena tiap orang tuh punya jalan suksesnya sendiri, indikator suksesnya sendiri, dan finish line sukses tiap orang tuh beda-beda. Nah yang bikin orang stres itu karena dia pakai finish line orang lain untuk diterapin untuk dirinya. Padahal speknya kan beda-beda. Nah itu yang bikin orang tuh stres sebenarnya. Oke. Berarti sebenarnya intinya dalam kesuksesan itu kita nggak boleh membandingkan ya kan, kadang-kadang kalau orang tua ya lebih khususnya gitu kan, kamu tuh kayak anaknya bapak ini nih udah jadi kayak gini nih gitu kan. Itu apa ya, sebagai manusia tuh kita memang tendensinya tuh ngebandingin. Itu udah kayak naturnya. Even kita udah kayak ngerti berkali-kali pun kadang-kadang otomatis aja kayak langsung kok dia udah kayak gini ya, kok gua masih kayak gini ya. Itu natur yang ya udahlah, alami, wajar, normal, tendensinya memang gitu. Tapi kita memang harus ngingetin diri sendiri terus bahwa bukan begitu cara mengukur nilai atau keberhargaan saya atau kesuksesan saya. Saya mesti balik lagi tanya, apakah Tuhan menginginkan saya yang seperti ini? Apakah Tuhan berkehendak untuk saya melakukan yang seperti ini? Makanya kalau Tuhan di take out dari hidup, prinsip-prinsip rohani, kepercayaan kepada Tuhan tuh di take out dari hidup kita, dari cara pandang hidup kita nanti akan sangat materialistik sekali gitu ya. Karena kalau tanpa Tuhan, kita nggak perhitungkan kehendak Tuhan, jadi apa dong sukses itu? Ya sukanya saya, pengennya kayak apa ya saya harus jadiin itu. Nah terus kalau nggak bisa gimana? Nah disitulah banyak orang tuh sebenarnya stres itu karena itu. Semakin kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita akan semakin mudah untuk stres, tertekan, frustrasi. Endingnya kita akan merasa kayak, ternyata aku ini gagal ya. Ternyata aku nggak bisa seperti itu, seperti ini. Iya. Nah, betul. Makanya kesuksesan tanpa Tuhan itu sebenarnya sebuah kehampaan. Wow. Gitu. Ini keren banget ya. Tanpa Tuhan sebuah kesuksesan cuma jadi kehampaan doang ya. Iya, itu kan sebenarnya yang ditulis oleh Salomo. Iya. Di sepanjang satu kitab namanya Pengkhotbah 12 pasal. Iya. Dan kalau kita baca terutama di pasal 2-nya itu ya, itu Salomo literally menceritakan semua pencapaiannya dia. Which is itu pencapaian yang menurut saya luar biasa ya. Sebagai manusia, even di kita yang manusia modern aja, orang yang bisa di levelnya Salomo kayaknya juga sangat sedikit sekali gitu. Apalagi di zaman yang masih belum ada teknologi, pengetahuan belum secanggih sekarang. Tapi Salomo udah di titik itu. Iya, betul. Jadi kalau bisa di-compare gitu ya, sebenarnya dia sangat hebat sekali. Bahkan orang terhebat di zaman modern sekarang sebenarnya bisa dikatakan kalah. Kenapa? Karena facility, knowledge, semua infrastruktur pendukungnya tuh sebenarnya nggak memungkinkan gitu untuk Salomo tuh sehebat itu. Iya, betul. Tapi dia achieve di titik itu. Betul. Nah, tapi di situ dia katakan gini, setelah saya selidiki semua yang saya lakukan, semua pencapaian, semua yang diinginkan manusia di muka bumi ini, saya udah punya semua. Dia mengatakan ternyata semuanya itu sia-sia, nggak ada gunanya. Iya. Bahkan dia bilang kamu jangan lakukan seperti yang saya lakukan gitu kan. Iya. Nah, in the end dia bilang gini, yang terpenting adalah rupanya ingatlah Tuhan pada masa mudamu, ingatlah penciptamu pada masa mudamu gitu. Berarti kan dia mau coba ngomong gini, walaupun kamu sudah meraih semuanya, sukses yang dibilang dunia dan orang ini, tapi kalau kamu mengeksklud Tuhan gitu ya di dalam kesuksesanmu, dikatakan seperti menjaring angin. Iya, usaha menjaring angin katanya. Nggak ada apa-apanya gitu, itu kosong belaka gitu, kehampaan sia-sia.
Nah, itu yang ngomong Salomo ya. Kalau yang ngomong saya kan orang mungkin akan bilang ya lu karena duit lu belum banyak gitu ya. Tapi kalau yang ngomong Salomo, apalagi yang kamu butuhkan dari dia gitu. Dia sudah ada di titik semuanya gitu. Wow. Nah sekarang nih kok pertanyaan berikutnya adalah kalau gitu ya, apakah ada kaitannya antara ukuran kesuksesan dengan kebahagiaan dalam hidup? Apakah orang-orang yang ngalamin tadi hidupnya biasa-biasa itu bisa kita bilang bahagia nggak? Nah, salah satu juga orang itu menjadikan indikator sukses itu kalau hidupnya bahagia. Wah, makanya banyak orang mengejar kan dua, kesuksesan dan kebahagiaan. Betul. Gitu ya. Dan mereka sering mengkaitkan duanya itu bahwa kalau aku sukses, aku pasti bahagia. Itu. Nah, kalau kita belajar tentang kebahagiaan, ini a little bit topik yang terpisah sedikit gitu ya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu sedikit kaitannya dengan hal-hal eksternal. Bukan nggak ada kaitannya, tapi sedikit. Hal-hal eksternal itu apa? Pencapaian, apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu pengaruh nggak? Pengaruh terhadap kebahagiaan. Tapi persentase pengaruhnya tidak sebesar dengan hal-hal yang ada di dalam internal. Yang di dalam internal kita itu apa? Keputusan kita, respon kita, sikap hati kita. Nah itu menentukan lebih besar. Nah jadi kalau orang itu menunggu hal eksternal terjadi dulu, atau memiliki sesuatu dulu supaya dia happy, dia akan sulit happy. Nah, tapi kan banyak orang di dunia gitu ya. Aku harus punya duit segini, nanti aku happy. Aku harus menikah dulu, nanti aku happy. Aku harus ganti rumah dulu nih, rumah yang ini udah nggak oke, aku mesti pindah dulu, nanti happy. Tapi cobalah liatin tuh orang-orang ya. Udah ganti rumah berapa kali, setiap ganti rumah makin bagus, tapi nggak puas juga. Makan dari tahun ke tahun makin meningkat, makin enak, makin mahal. Tapi ya tetap stres juga. Ya. Punya istri udah yang Miss Indonesia lah, atau suaminya aktor ganteng dan sebagainya, ya selingkuh juga. Selingkuh juga, benar. Gitu ya. Kenapa kok ini terjadi? Karena kita itu punya mindset yang salah. Kita pikir semakin banyak dan semakin berkualitas barang-barang yang kita miliki, atau pencapaian yang kita dapatkan, kita akan makin happy. Padahal nggak ada urusannya. Kecil, urusannya tuh kecil. Itu bikin happy nggak? Iya, tapi kecil. Yang lebih bikin happy itu apa? Keputusan. Bahwa di titik ini, sekarang ini, detik ini, aku memutuskan pengen nikmatin semuanya ini. Nah kita bisa happy tuh. Terus kemudian apa? Sikap hati. Hujan turun, tapi sikap hatiku adalah menikmati dan mensyukuri. Ya jadi happy juga. Betul. Tapi kalau sikap hati kita kayak, aduh kenapa sih mesti turun hujan di timing kayak gini, kita uring-uringan, kita mengeluh, ya kita jadi nggak happy. Nah yang internal inilah rupanya yang lebih besar pengaruhnya. Sehingga walaupun kita nggak punya duit sebanyak tetangga, kita bisa lebih happy dari tetangga kita. Walaupun kita belum menikah, kita bisa jauh lebih happy daripada yang sudah menikah. Karena yang sudah menikah jangan-jangan ya mereka menyesali kenapa gua menikah gitu ya. Respon sikap hati terhadap pernikahannya juga nggak oke. Benar sih, setuju. Nah jadi ini bukan soal yang eksternal. Tapi yang di dalam ini. Tapi apa yang di dalam internal kita. Kalau kita menggantungkan sama yang di eksternal, gini loh. Hidup itu kan nggak adil. Kita mesti tahu bahwa hidup itu tidak adil. Tidak semua orang itu bisa punya duit sebanyak itu. Benar. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Betul. Ya kan ada orang dalam lah, Ordal. ada ini ada itu harus diakui itu tuh realita ya. Betul. Kan nggak semua kita punya kenalan orang dalam jenderal, kan gitu kan ya. Nah yang punya kenalan orang dalam jenderal ya bisa jadi komisaris, bisa jadi apa gitu ya. Kita yang enggak gimana? Ya kerjaan kita mungkin susah gitu ya, gajinya nggak seberapa. Pas-pasan gitu ya. Nah, tapi kalau sikap internal kita itu benar, kita tetap bisa happy. Nah, jadi gimana kalau kita sebut harus sukses dulu baru happy? Sukses yang mana nih? Kalau sukses yang versi dunia dulu baru happy, lama amat happy lu. Jangan-jangan sampai mati pun nggak happy karena nggak sukses nanti menurut dunia. Benar. Nah, tapi kalau kita pakai ukurannya sukses menurut Tuhan. Dan juga menurut bahagia dengan internal kita, detik ini pun kita bisa happy.
bahkan lebih happy dari orang yang tanda kutip sukses menurut dunia gitu. Malah saya juga pernah berpikir gini bahwa banyak orang yang kayak terlalu fokus untuk mencari pencapaian, pengejaran, tapi nggak punya waktu untuk bisa menikmati apa yang sudah mereka miliki. Gitu. Iya, nah itu sebenarnya jebakan dunia tuh itu. Jebakan ya. Jadi kita sibuk mengumpulkan apa yang belum punya, tapi mengabaikan apa yang sudah punya. Iya. Padahal yang bikin kita happy itu kan yang kita sudah punya ya, bukan yang kita nggak punya ya. Benar, itu ada istilahnya namanya paradoks kebahagiaan. Oke. Paradoks kebahagiaan tuh gini, oleh karena orang mengejar bahagialah, maka dia tidak bahagia. Jadi karena ngumpulin lagi, gara-gara itulah kamu nggak happy gitu. Iya. Stres untuk mencapai itunya gitu ya. Iya, bahkan nanti mungkin sampai mati, menjelang kematian masih kayaknya aku masih belum dapet juga. Padahal orang lain lihat hidupnya dia gila, lu udah punya ini, kok lu masih apalagi sih? Kadang-kadang kita nanya ya, itu koruptor itu apalagi sih yang dicari? Kok dia masih korupsi aja gitu? Padahal duitnya mungkin udah nggak habis gitu 7 turunan. Iya, nah, betul. Karena itulah dia mungkin masih merasa belum happy dalam hidupnya, makanya dia butuh lagi, kurang. Jadi ciri-ciri orang yang tidak bahagia adalah dia tidak puas. Dia merasa masih ada yang kurang. Iya. Semakin banyak kita merasa kurang, semakin besar ketidakbahagiaan kita. Gitu. Oke. Kalau misalnya nih kok ya ada orang yang misalnya sampai dia merasa ini udah waktunya atau udah usianya dia pensiun gitu kan. Tapi dia ngerasa kayak warisan yang aku tinggalin kayak juga belum banyak, kayak ngerasa bersalah gitu loh. Kadang-kadang suka ada yang merasa kayak belum sebanyak itu atau belum semelimpah itulah, artinya yang cukup yang bisa dia tinggalkan nanti kalau dia dipanggil Tuhan gitu. Nah sebenarnya gimana gitu? Kalau emang ternyata ada orang-orang ya yang tadi kan kalau misalnya dia cuma bekerja yang memang tidak bisa mencapai sampai sebanyak itu kan, warisannya yang ditinggalkan juga mungkin nggak sebanyak itu ternyata gitu. Nah itu menurut kok gimana kita orang-orang yang seperti itu? Nah ini mungkin juga kaitannya kesuksesan sebagai orang tua ya. Betul, sebagai orang tua. Kadang-kadang sebagai orang tua kan punya standar suksesnya tuh. Saya pernah ngobrol dengan satu orang, umurnya itu udah 60 tahun lebih. Tapi dia merasa, waduh umurku udah tinggal sedikit, tapi aku masih banyak hal yang harus aku lakukan. Salah satunya apa? Salah satunya dia merasa belum bisa beres menjadi orang tua karena dia belum nyiapin untuk anaknya, which is anaknya ada 4. Dia belum bisa nyiapin tuh rumah, pekerjaan, dan semua facility. Nah, padahal saya ngelihat hidup dia ya. Ini mah udah much more than enough gitu ya. Udah lebih banget dari cukup. Jadi lu kalau hari ini berhenti nggak ngapa-ngapain pun, it is enough actually gitu. Cukup. Terus kalau lihat anak-anaknya pun tuh sebenarnya juga di level kehidupan yang nggak kurang gitu, sangat lebih dari cukup juga gitu. Iya. Tapi ini orang merasa masih belum, kenapa? Karena standar dia itu anaknya mesti punya deposito sekian M. Terus mesti masing-masing anaknya tuh punya usaha yang omsetnya tuh sebulan sekian M. Nah kalau kayak gitu kan susah ya. Iya benar. Maksudnya kapan selesainya gitu ya. Betul. Nah disinilah maka problemnya tuh gini. Kita nggak ngerti prioritas level cukup tuh seberapa. Sehingga kita terjebak untuk sesuatu yang sebenarnya kamu nggak perlu sampai sejauh itu. Betul. Dan anak kita nih kan sudah dewasa ya. Umur udah 30 lebih udah pada menikah. Benar. Even mereka nggak punya pekerjaan pun, mereka yang harus bertanggung jawab untuk diri mereka untuk bisa punya pekerjaan. Jadi orang tua sebenarnya nggak harus sampai sejauh itu. Nah tapi kadang kan idealisme standar sukses orang tua itulah yang membuat dirinya sendiri jadi stres sendiri. Di usia dimana dia udah mulai bisa benar-benar menikmati hidup, melakukan apa yang Tuhan inginkan lebih maksimal, dia masih ngejerin hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab anaknya. Iya sih. Nah, benar. Itu juga apa ya? Karena dunia ini menetapkan standar-standar yang wah, anakmu tuh harus segini, kamu belum sukses sebagai orang tua kalau belum siapin segini. Akhirnya kita terjebak jadi ke sana. Iya. Nah, makanya kita sekali lagi perlu merenungkan apa sih yang kita kejar. Standarnya itu seberapa? Cukupnya itu seberapa? Terus bagiannya itu bagian siapa? Kadang-kadang bagian Tuhan juga kita mau ambil gitu ya. Wah kita mau pastiin 10 tahun lagi hidupku harus begini. Ya makanya kita kejerin setengah mati gitu.
Iya. Itu kan padahal bagiannya Tuhan juga Benar. Itu. Oke, nah berarti kalau misalnya buat khususnya mungkin buat anak-anak kaum milenial gitu ya, which is yang mungkin udah 30-an. Nah sebenarnya kalau menurut Ko Iwan sendiri, kita tuh kalau yang udah usia pasangan muda, penikah muda yang 30-an gitu, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita harus kejar gitu? Apakah memang terus ke arah material atau memang ada hal-hal lain yang sebenarnya kita harus fokusin juga gitu? Nah ini yang saya lakukan ya. Ini sampelnya hidup saya sendiri ya. Jadi waktu saya usia around 35-an tuh, saya punya pemikiran prinsip gitu ya. Saya bilang begini, saya harus punya titik stop untuk mengejar something yang buat diri saya sendiri. Saya harus punya titik stopnya nih. Nah, kapan titik stopnya itu saya harus tetapkan. Nah, saya mulai hitung. Nah, ini praktikalnya nih. Saya mulai ngitung dalam sebulan cost living saya itu berapa sih? Biaya hidup saya berapa? Biaya hidup ya, bukan gaya hidup ya. Karena kalau gaya hidup tuh nggak ada hitungannya. Itu tuh wah bisa naik terus. Biaya hidup, misalkan anak sekolah sampai nanti usia sekian butuh berapa, saya makan sebulan berapa, semua tagihan-tagihan sebulan berapa. Biaya hidup yang make sense. Betul. Nah, saya dapat angkanya tuh. Oke lah, saya hitung dalam 10-20 tahun kan pasti ada inflasi dan lain-lain gitu ya. Saya hitung kurang lebih range-nya angkanya segini. Nah, bagaimana cara saya dalam 10 tahun ke depan, saya mesti bisa make income atau membuat pola hidup saya itu bisa dapat angka itu. Entah dengan passive income, entah dengan berbagai macam cara, investasi dan lain-lain. Nah, itu strategi tuh. Iya, betul. Jadi sejak umur 30, bahkan di bawah 30, saya udah mikirnya kayak gitu. Saya udah punya strategi itu. Jadi makanya kenapa saya nabung. Kenapa setiap kali saya dapat project dadaan yang angkanya gede, saya nggak habisin buat holiday, beli gadget baru. Enggak, saya tabung, saya investin. Karena saya punya goal di umur let's say around 45 sampai paling lambat 50, saya harus sudah stop untuk diri sendiri. Karena saya di usia itu, saya ingin habis-habisan untuk kehendak Tuhan itu to the max. Wow. Nah, ini kan saya hampir mencapai umur 45 nih. Iya. Which is secara financially, saya sudah dapat angka cukup itu. Nah, sekarang saya mulai mengalihkan energi saya untuk apa? Lakuin kehendak Tuhan apa buat hidup saya. Jadi setiap hari sekarang komposisi saya itu 80% untuk Tuhan pengen apa, 20% untuk maintain kerjaan. Yang buat itu. Supaya bisa angka cost living-nya tuh kejaga terus. Iya. Itu udah around 20-30% sekarang. Wow. Sisanya 70-80% saya benar-benar tanda kutip melayani. Wow. Membuat sesuatu untuk penginjilan, membuat sesuatu untuk menyentuh jiwa-jiwa. Wow. Itu hidup saya sekarang. Which is saya bukan full timer loh. Iya. Saya bukan kerja di gereja, saya bukan gembala, saya bukan full timer di gereja. Tapi saya bisa lakukan itu kenapa? I have the strategy. Strateginya didasari oleh apa? Visi, kerinduan, panggilan Tuhan. Nah, anak-anak muda, kamu mesti kayak gitu pola pikirnya. Jadi jangan umur 50 masih, aku pengen punya mobil baru lagi, pengen lebih ini lagi. Udahlah, mobil itu buat apa sih? Iya sih. Cuman buat nganterin kamu dari tempat A ke tempat B. Iya. Nggak usah lah sampai 3M mobil gitu. Lu punya mobil harga 500 juta, 700 juta, itu udah keren banget. Betul. Sisanya 2,3M, lu pakai buat jiwa-jiwa, gila itu berapa jiwa yang bisa disentuh pakai duit segitu. Iya benar sih. Tapi kadang-kadang kita bisa buang 2,3M itu buat apa sih? Cuman buat orang memandang dengan tatapan mata, gila itu orang sukses banget. Mobilnya 3M. Lu nanti di surga gak makan itu gitu. Itu gak bisa dimakan. Buat apa sih lu kejerin sampai setengah mati gitu. Kalau saya, sejak umur saya 35 sampai 37 tahunnya, saya udah melepas yang kayak gitu. Saya udah gak punya impian yang kayak gitu lagi. Iya. Saya itu kalau lihat Mini Cooper ya, pengen banget. Iya. Ih, keren banget keren, mobil gitu. Tapi saya mikir dengan uang 1, sekian M buat beli Mini Cooper ya. Gila, pelayanan model apa yang saya udah bisa bikin? Iya benar. Banyak banget jiwa yang saya bisa sentuh. Setuju. Jadi saya memilih gini loh. Hanya demi decak kagum dan keinginan hati saya yang cuman, ih mobil gue keren banget ya.
alah apa sih itu nggak mengenyangkan gitu ya. Iya. Udahlah saya lepas itu. Nah akibatnya apa? Saya nggak butuh banyak-banyak duit amat gitu. Betul. Jadi saya nggak perlu setengah mati kerja harus sampai kayak kuda, nggak usah lah. Iya. Saya cukup, sisanya kehendak Tuhan apa? Nah habis-habisanlah kayak kuda buat kehendak Tuhan itu. Wow. Gitu. Wow. Itu buat saya sukses tuh itu. Iya. Itu sukses buat saya. Bener sih, karena kalau enggak apalagi dengan sekarang ya, tadi kan kayak Ko Iwan bilang kita buat beli ini beli itu, ujung-ujungnya kita kerja buat cicilan gitu kan. Anak muda banyak yang kayak gitu kan, maksudnya kelihatannya sih sukses, kelihatan di luarnya, tapi sebenarnya struggle untuk ngelunasin ini, bayar itu dan sebagainya. Itu emotional things, itu problem emosi, itu bukan problem finansial loh, itu problem emosional. Jadi banyak orang bermasalah finansial karena problem emosional. Cuman demi gengsi supaya kelihatan sukses, dia rela menderita secara finansial. Nah itu problemnya bukan dia nggak bisa ngatur duit, nggak bisa ngatur perasaan. Iya sih. Gitu. Jadi kesuksesan erat sekali kaitannya dengan apa? Emosimu ini udah beres belum? Kalau emosimu nggak beres, susah kamu untuk jadi sukses di hadapan Tuhan. Iya. Karena nanti kamu baliknya akan kejar dunia lagi. Betul. Gitu. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya terjawab sih dari pertanyaan. Saya mau bertanya tadi sebenarnya seharusnya bagaimana mengatur emosi saat berjalan dalam kesuksesan. Jadi itu ya. Jadi kalau manusia itu kan cuma 3 ya, yang paling gede ya. Pengen rasa berharga. Ngerasa dia tuh keren, berdaya guna, bernilai. Makanya kan jebakan dunia itu mengklasifikasikan orang sukses pakai apa sih? Net worth kan? Betul. Kekayaan bersih kan? Iya. Wih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita pengen merasa nilainya itu nomor 1. Nah, dunia ngukurnya pakai apa? Duit, pencapaian, exposure. Nah, kalau hati kita, perasaan kita nggak pulih di hadapan Tuhan, rasa berharga kita ini bukan diletakkan di dalam Tuhan, ikut kamu pertandingan dunia. Betul. Ngejarin nomor 1, wah setengah mati. Padahal setelah nomor 1, apa? Tetap aja ada orang yang menghujat kok. Iya. Tetap nanti ada orang yang bilang apa lu nomor 1 lu abal-abal. Oh kita buktiin lagi nanti. Nah, itu yang bikin kita nggak habis-habis pertandingannya. Rasa berharga, rasa aman, kendali. Nah dunia pakai 3 itu. Untuk buat kita jadi bikin kita itu ngejar terus. Padahal Indian setelah dapet tetap nggak ada rasa berharganya tuh nggak ada. Jadi itu kayak pernah lihat kelinci yang dikasih wortel di depannya, suruh kejar terus, tapi dia nggak akan pernah dapat itu wortel. Padahal dia udah lari kejar terus, nggak akan pernah dapat itu wortel. Itulah dunia. Kesuksesan dunia tuh gitu. Iya. Nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya sukses di dunia ini. Akan kurang terus. Oke. Berarti dengan demikian dari apa yang Ko Iwan sampaikan ini adalah bahwa sebenarnya sukses yang sesungguhnya adalah ketika hidup kita maksimal ya. Untuk kehendak Tuhan ya. Untuk kehendak Tuhan, betul. Walaupun orang dunia bilang ngapain kamu gitu dan sebagainya, tapi di mata Tuhan, well done. Makanya kan ketika nanti Yesus datang kedua kali ya, kalimatnya kan sabaslah hambaku yang setia. Iya. Kan gitu, well done, bagus banget yang kamu lakukan, gitu. Iya. Makanya juga ada ayat yang bilang kan bahwa apa yang bodoh bagi dunia justru itu yang berhikmat di hadapan Tuhan. Yes. Dan sebaliknya. Betul. Oke. Nah, sebagai yang terakhir nih, Ko Iwan, kira-kira apa sih yang menjadi pesan, khususnya mungkin buat orang-orang yang mendengarkan ini as closing statement untuk kita benar-benar mengejar yang namanya kesuksesan yang sesungguhnya, bukan sukses yang semu menurut dunia, tapi dalam kita mempersiapkan diri untuk mencapai artinya kemaksimalan kita dalam Tuhan. Nah itu seperti apa? Paling simpel tuh gini. Kalau kita punya gadget apalah yang paling canggih hari ini, misalkan iPhone gitu ya. iPhone, ya. Terus kemudian kita lihat Nokia 3310. Itu lama banget tuh. Itu mungkin ada yang dengerin podcast ini mungkin. Apa itu Nokia? Coba googling ya, Nokia 3310 gitu ya. Terus dibandingkan. Terus kemudian orang akan bilang gini, wah Nokia mah kalah sukses lah sama iPhone. Nokia nggak bisa dipakai buat bikin video, ngerekam apa, cuman mainan cacing-cacing yang muter-muter itu doang gitu kan ya. Nah itu sebuah paradigma yang salah yang diajarkan dunia. Betul. Karena gini, memang Nokia tidak didesain untuk bisa ngerekam video. Jadi kalau kamu compare dengan iPhone yang sekarang, nggak gitu.
Nokia disebut sukses pada zamannya, menggenapi kehendak penciptanya pada zamannya. iPhone mungkin pada zaman sekarang yang menggenapi kehendak penciptanya. Atau jangan-jangan belum tentu loh. Bisa jadi fail loh. Kan betul. Ada ya gadget-gadget yang fail karena rupanya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Kan? Iya, betul. Jangan-jangan Nokia 3310 lebih sukses dibandingkan iPhone 15 sekarang. Karena Nokia menggenapi kehendak penciptanya pada zamannya, sedangkan iPhone jangan-jangan penciptanya bilang, aduh harusnya nggak kayak gini nih, ini fail nih. Nah, begitulah cara kita tuh menilai hidup kita. Bukan dengan cara seperti dunia, wah iPhone sama Nokia ya kalah lah Nokia. Iya, kalau kita bandingin hidup kita sama orang lain, mungkin kita akan bisa bilang kita kalah. Iya, betul. Tapi di mata pencipta kita, kamu berhasil, betul. Dia malah gagal. Betul. Nah, maka teman-teman, anak-anak muda, nilailah hidupmu itu dengan menggunakan indikator dari Tuhan. Jangan pakai indikator dunia. That's right. Makanya penutupnya ayatnya tuh gitu. Pikulah kuk yang kupasang. Jangan pakai kuknya dunia. Karena kuknya Tuhan itu ringan dan enak. Nggak stressful. Wow. Gitu. Wow. Ini dalam banget nih ya. Jadi buat kita benar-benar secara emosional juga itu akan sangat menolong kita ya Ko ya. Jadi kita nggak jadi struggle kita kayaknya bukan sesuatu yang penting gitu. Iya. Lebih baik kalau tadi Ko Iwan bilang di umur yang sekian udah fokus ke kehendak Tuhan tuh kan kayaknya lebih baik gitu ya, kita struggle untuk mengejar Tuhan tuh lagi mau apa buat kita, buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dan seterusnya. Oke, thank you banget Ko Iwan sekali lagi buat waktunya di podcast kita kali ini. Dan kalau Anda ingin juga banyak belajar lebih lagi kata-kata hikmat, wisdom yang dia disampaikan atau yang didapatkan oleh Ko Iwan dari Tuhan, bisa langsung juga follow di Instagramnya Joshua Iwan Wahyudi. Dan jangan lupa juga untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng dari YouTube channel Today's Message dan share episode ini ke banyak orang sehingga bisa memberkati. Saya Claudio pamit undur diri, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.